Bapak dan Ibu, khususnya para ibu yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, pernahkah merasa hidup kini lebih banyak dihabiskan di rumah? Dulu begitu sibuk keluar masuk, menghadiri acara, bertemu banyak orang, tapi sekarang justru lebih sering duduk tenang di rumah, menikmati pagi yang sunyi. Kadang muncul rasa bersalah, seolah hidup menjadi sempit, seolah jarang keluar rumah berarti kalah oleh usia. Padahal di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang sangat berharga yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Secara psikologis, di usia senja terjadi perubahan besar dalam cara seseorang memandang dunia. Wanita usia 60 plus tidak lagi mengejar pengakuan, pujian, atau hiruk-pikuk sosial seperti di masa muda. Otak dan emosi secara alami mulai memilih ketenangan dibanding stimulasi berlebihan. Inilah fase ketika rumah bukan lagi sekadar tempat tinggal, tetapi menjadi ruang aman untuk memulihkan jiwa, menjaga energi, dan menata batin. Jarang keluar rumah bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk seleksi alami terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Saya teringat kisah Ibu Salmah 67 tahun, seorang pensiunan guru. Dulu beliau aktif kemana-mana menghadiri banyak kegiatan sosial. Namun setelah usia 60, ia mulai lebih sering di rumah. Tetangga sempat mengira beliau menarik diri. Padahal di balik pintu rumahnya, Ibu Salmah justru menemukan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merawat tanaman, membaca, menulis catatan kecil untuk dirinya sendiri, dan hatinya terasa jauh lebih ringan. "Sekarang saya tidak capek membuktikan apa-apa ke siapapun," katanya pelan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Bapak dan Ibu berasal dari mana? Dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di hati atau di kolom komentar nanti. Karena dimanapun Bapak dan Ibu berada, perasaan ini sama. Rasa ingin tenang, dihargai, dan menjalani hidup tanpa tekanan di usia senja adalah kebutuhan semua wanita yang telah melalui perjalanan hidup panjang. Jika kebiasaan jarang keluar rumah ini tidak dipahami dengan benar, dampaknya bisa disalahartikan. Banyak wanita usia 60 plus merasa dicap pasif, tidak produktif, bahkan dianggap kesepian. Padahal kenyataannya, justru di fase inilah kesehatan mental lebih terjaga, emosi lebih stabil, dan stres jauh berkurang. Wanita yang mampu menikmati rumahnya dengan damai cenderung lebih sehat, tidurnya lebih nyenyak, dan memiliki tekanan darah yang lebih stabil dibanding mereka yang memaksakan diri terus aktif secara sosial tanpa kesiapan batin. Yang perlu dipahami, ibu-ibu yang jarang keluar rumah bukan sedang menjauh dari kehidupan, tetapi sedang memilih kehidupan yang lebih berkualitas. Ini bukan tentang mengurung diri, melainkan tentang menjaga energi, menyaring hubungan, dan menghargai waktu. Di usia 60 plus, kebijaksanaan bukan diukur dari seberapa sering kita terlihat, tetapi seberapa tenang hati kita saat sendirian. Dan dari sinilah kita akan mulai melihat mengapa wanita usia 60 plus yang jarang keluar rumah justru memiliki pesona, ketenangan, dan keistimewaan yang sering luput dari pandangan orang lain. Bapak dan Ibu, khususnya para ibu di usia 60 tahun ke atas, mungkin ada yang mulai bertanya dalam hati, apakah wajar kalau saya lebih senang di rumah sekarang? Pertanyaan ini sering muncul diam-diam, terutama ketika melihat orang lain tampak sibuk ke sana kemari. Ada rasa ragu, takut dianggap tidak gaul, takut dicap menyendiri. Padahal perubahan ini bukan kemunduran, melainkan tanda bahwa jiwa sedang memasuki fase kematangan yang lebih dalam. Dalam psikologi usia lanjut ada fase yang disebut penyederhanaan hidup. Wanita usia 60 plus secara alami mulai mengurangi rangsangan yang melelahkan emosi. Keramaian, obrolan yang berulang, drama sosial, dan tuntutan basa-basi perlahan terasa menguras tenaga batin. Otak menjadi lebih sensitif terhadap ketenangan. Itulah sebabnya rumah, dengan ritmenya yang pelan dan akrab, menjadi tempat terbaik untuk menyeimbangkan pikiran dan perasaan. Saya pernah mendengar cerita Ibu Ratna, 65 tahun, yang dulu hampir setiap hari keluar rumah. Arisan, undangan, acara keluarga, semua dihadiri. Namun setelah sering pulang dengan rasa lelah dan kepala berat, ia mulai mengurangi aktivitas luar. Awalnya ia merasa bersalah, tapi setelah beberapa bulan, ia menyadari satu hal penting. Emosinya lebih stabil, tidurnya lebih nyenyak, dan ia tidak lagi mudah tersinggung. Ternyata saya tidak antisosial,
katanya. Saya hanya sedang belajar mencintai diri sendiri. Ketika wanita usia 60 plus memaksakan diri terlalu sering keluar rumah tanpa kesiapan batin, dampaknya bisa terasa perlahan. Tubuh mudah lelah, emosi cepat naik turun, dan perasaan kosong justru semakin besar. Interaksi sosial yang seharusnya menghangatkan malah menjadi beban. Inilah yang sering membuat sebagian lansia merasa capek hidup, bukan karena usia, tetapi karena terlalu banyak memberi energi keluar tanpa sempat mengisi ke dalam. Sebaliknya, wanita yang lebih banyak di rumah dengan kesadaran justru membangun kekuatan dari dalam. Ia memilih kapan harus keluar, dengan siapa ia berinteraksi, dan untuk tujuan apa. Rumah menjadi tempat mengisi ulang jiwa. Dari sinilah lahir ketenangan, kewibawaan, dan aura yang tidak dibuat-buat. Banyak orang tidak sadar, wanita yang tenang dan utuh secara batin justru terlihat lebih istimewa dibanding mereka yang terus sibuk, tapi hatinya kosong. Bapak dan Ibu sampai di sini, mungkin ada yang mulai mengangguk pelan karena merasa, ini saya. Jika iya, itu pertanda Anda sedang berada di jalur yang tepat. Silakan tuliskan di komentar, satu kata yang paling menggambarkan perasaan Anda saat lebih banyak di rumah sekarang. Tenang, damai, lega, atau justru sedang belajar menerima. Dan jika pembahasan seperti ini terasa menguatkan, Anda boleh membagikannya atau mengikuti channel ini, agar semakin banyak lansia dan keluarga yang memahami bahwa ketenangan di usia senja bukan kelemahan, melainkan bentuk kematangan hidup. Bapak dan Ibu, khususnya para ibu di usia 60 tahun ke atas, pernahkah merasakan perubahan sikap orang lain kepada Anda? Bukan karena pakaian, bukan karena harta, tetapi karena ketenangan yang kini terpancar. Banyak wanita lansia tidak menyadari bahwa ketika mereka mulai jarang keluar rumah dan hidup lebih tertata, wibawa mereka justru tumbuh dengan alami. Ada sikap tenang yang membuat orang lain berhenti menilai sembarangan. Secara psikologis, wanita usia 60 plus yang lebih selektif dalam beraktivitas sosial menunjukkan kontrol diri yang matang. Mereka tidak lagi digerakkan oleh dorongan ingin diterima atau takut tertinggal. Pikiran menjadi lebih stabil karena tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Inilah yang membuat sikap mereka tampak utuh dan berkelas. Orang cenderung menghormati pribadi yang tidak sibuk membuktikan apapun. Ada kisah Ibu Sulastri 67 tahun, seorang janda yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Dulu beliau dikenal sangat aktif dan cerewet. Namun sejak memilih hidup lebih sederhana, ia lebih banyak membaca, memasak dengan tenang, dan merawat rumahnya sendiri. Anehnya, anak menantu dan tetangga justru lebih segan dan menghormatinya. Saya tidak berubah jadi pendiam, katanya. Saya hanya berhenti berbicara yang tidak perlu. Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Dampak jangka panjang dari perubahan ini sangat terasa. Emosi lebih terjaga, konflik sosial berkurang, dan kesehatan mental menjadi lebih stabil. Wanita yang hidupnya tidak penuh kebisingan, cenderung memiliki tekanan darah lebih terkontrol, dan tidur yang lebih berkualitas. Hubungan keluarga pun membaik karena setiap pertemuan tidak lagi diwarnai keluhan atau kelelahan batin. Yang sering disalahpahami adalah anggapan bahwa jarang keluar rumah berarti menarik diri dari kehidupan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Wanita bijak di usia senja sedang memilih kehidupan yang lebih bermakna. Ia tidak menghilang, tetapi hadir dengan kualitas yang lebih dalam. Setiap kata yang keluar lebih tertimbang, setiap keputusan lebih tenang, dan setiap kehadiran terasa lebih dihargai. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda merasa tidak lagi ingin terlalu sering keluar rumah, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi jiwa Anda sedang naik kelas. Dari hiruk-pikuk menuju ketenangan, dari keramaian menuju makna. Dan dari situlah wibawa sejati seorang wanita usia 60 plus tumbuh. Bukan dari banyaknya aktivitas tetapi dari kedalaman dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, khususnya para ibu yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, seringkali merasakan perubahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tubuh terasa lebih ringan, napas lebih teratur, dan pikiran tidak mudah gelisah. Rumah yang dulu hanya dianggap tempat beristirahat, perlahan berubah menjadi ruang pemulihan. Disinilah banyak wanita usia 60 plus mulai menyadari bahwa ketenangan batin ternyata punya hubungan yang sangat kuat dengan kesehatan dan umur panjang. Dari sisi psikologis, lingkungan yang tenang membantu sistem saraf bekerja lebih seimbang.
Wanita usia 60 plus yang tidak terlalu sering terpapar kebisingan sosial, seperti konflik kecil, gosip, atau tuntutan tampil, cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Stres yang menurun berarti hormon tubuh lebih stabil, jantung bekerja lebih ringan, dan daya tahan tubuh tidak cepat terkuras. Inilah alasan mengapa hidup yang lebih pelan justru memperpanjang kualitas hidup. Saya teringat cerita Ibu Warningsih, 69 tahun, yang sejak pensiun memilih fokus di rumah. Ia mengatur sendiri jam bangun, memasak makanan sederhana, merawat tanaman, dan beribadah dengan lebih khusyuk. Dulu saya sering pusing tanpa sebab, katanya. Sekarang jarang sekali. Bukan karena obat mahal, melainkan karena ritme hidupnya tidak lagi memaksa. Tubuhnya diberi kesempatan untuk bernapas, dan jiwanya diberi ruang untuk tenang. Jika wanita usia 60 plus terus memaksakan diri hidup cepat seperti masa muda, dampaknya bisa terasa dalam jangka panjang. Kelelahan kronis, mudah cemas, nyeri yang tak jelas sebabnya, hingga rasa hampa yang sulit diobati. Banyak keluhan lansia sebenarnya bukan karena usia, tetapi karena tubuh dan jiwa terlalu lama hidup di luar batas kemampuannya. Ketika ritme hidup tidak disesuaikan, kesehatanlah yang membayar harganya. Sebaliknya, ketika seorang wanita berani memperlambat langkah dan lebih banyak berada di rumah, ia sedang memberi hadiah besar pada dirinya sendiri. Bukan kemunduran, melainkan bentuk perawatan diri yang paling tulus. Rumah menjadi tempat tubuh pulih, pikiran jernih, dan hati kembali peka pada hal-hal kecil yang bermakna. Dari sinilah muncul rasa cukup, rasa aman, dan rasa damai yang sulit digantikan oleh aktivitas di luar. Bapak dan Ibu, jika Anda merasakan hidup lebih sehat sejak jarang keluar rumah, percayalah itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal bahwa tubuh dan jiwa Anda sedang selaras. Jika pengalaman ini pernah atau sedang Anda rasakan, silakan bagikan di kolom komentar. Bukan untuk pamer, tapi untuk saling menguatkan. Dan bila pembahasan ini terasa bermanfaat, Anda boleh mengikuti channel ini agar kita bisa terus belajar, menjalani usia senja dengan lebih tenang dan bermakna. Bapak dan Ibu, khususnya para ibu di usia 60 tahun ke atas, ada satu hal yang sering luput disadari. Ketika seorang wanita mulai lebih banyak di rumah dan tidak lagi sibuk ke sana kemari, justru saat itulah keluarga mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai sosok yang lelah, cerewet, atau mudah mengeluh, melainkan sebagai pribadi yang tenang, matang, dan menenangkan. Perubahan ini sering terasa halus, tetapi dampaknya besar. Secara psikologis, keluarga, terutama anak dan menantu, sangat peka terhadap energi emosional orang tua. Wanita usia 60 plus yang hidupnya terlalu penuh aktivitas sering membawa pulang kelelahan batin. Tanpa sadar, kelelahan itu keluar dalam bentuk keluhan kecil, nada suara yang meninggi, atau wajah yang tampak tegang. Sebaliknya, ketika ritme hidup lebih pelan dan banyak waktu di rumah, emosi lebih stabil. Kehadiran pun terasa lebih nyaman. Ada kisah Ibu Sri, 66 tahun, yang dulu sering bepergian dan aktif di berbagai kegiatan. Anak-anaknya jarang betah lama-lama di rumahnya. Namun setelah beliau memilih lebih banyak di rumah, memasak dengan tenang, dan tidak lagi memburu jadwal, suasana berubah. Anak-anak justru sering datang tanpa diminta. Sekarang rumah ibu rasanya adem, kata anaknya. Bukan karena rumahnya mewah, tapi karena ibunya lebih damai. Dampak jangka panjang dari ketenangan ini sangat nyata. Hubungan keluarga menjadi lebih hangat, konflik kecil berkurang, dan rasa saling menghargai tumbuh alami. Wanita usia 60 plus yang tenang, tidak lagi memerintah atau menuntut perhatian. Ia hadir dengan sikap menerima. Justru sikap inilah yang membuat orang lain ingin mendekat, ingin mendengar, dan ingin menghormati. Yang sering disalahpahami dihormati itu bukan soal keras atau berkuasa. Di usia senja, penghormatan lahir dari keteduhan, dari kemampuan menahan diri, dari kebijaksanaan memilih diam, dan dari ketulusan menerima keadaan. Wanita yang lebih banyak di rumah seringkali lebih peka, lebih sabar, dan lebih hangat dalam bersikap. Kualitas inilah yang dirindukan keluarga, bukan kesibukan tanpa henti. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda merasa hubungan keluarga justru membaik sejak Anda tidak terlalu sering keluar rumah, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa kehadiran Anda kini lebih bermakna. Di usia senja,
Bukan banyaknya aktivitas yang membuat kita dihargai, melainkan kualitas ketenangan yang kita bawa ke dalam rumah dan hati orang-orang tercinta. Bapak dan ibu, khususnya para ibu di usia 60 tahun ke atas, ada perubahan halus yang sering terjadi ketika seorang wanita mulai hidup lebih tenang di rumah. Cara pria memandangnya pun ikut berubah, bukan lagi sekadar melihat usia atau peran, tetapi merasakan keteduhan yang terpancar. Banyak pria, baik suami, anak, menantu maupun kerabat, tanpa sadar lebih menghormati wanita yang tidak ribut, tidak menuntut, dan tidak sibuk membuktikan apapun. Secara psikologis, pria cenderung menghormati sosok yang stabil secara emosi. Wanita usia 60 plus yang lebih banyak di rumah dan hidup dengan ritme tenang menunjukkan penguasaan diri yang kuat. Ia tidak reaktif, tidak mudah tersinggung, dan tidak tergesa-gesa menanggapi sesuatu. Sikap ini memberi sinyal kematangan batin. Bagi pria, kematangan seperti ini jauh lebih berwibawa daripada kata-kata keras atau sikap mengatur. Saya teringat kisah Ibu Rahayu 68 tahun, yang setelah pensiun memilih mengurangi aktivitas luar rumah. Suaminya yang dulu sering diam dan menjaga jarak, justru kini lebih sering berbincang. Ibu sekarang lebih enak diajak bicara, kata sang suami suatu malam. Bukan karena Ibu Rahayu menjadi penurut, melainkan karena ia lebih tenang, lebih mendengar, dan tidak lagi menekan dengan emosi. Dari situ, rasa hormat tumbuh kembali dengan alami. Dalam jangka panjang, ketenangan ini menciptakan hubungan yang lebih seimbang. Pria merasa aman secara emosional, tidak terancam, dan tidak perlu bersikap defensif. Wanita usia 60 plus yang hidup tenang di rumah seringkali menjadi pusat keseimbangan keluarga. Ia tidak mendominasi, tetapi kehadirannya dirasakan. Dari sinilah penghormatan sejati lahir, tanpa diminta, tanpa dipaksakan. Yang perlu dipahami, dihormati pria bukan berarti menghilangkan pendapat atau mengorbankan diri. Justru sebaliknya, wanita bijak tahu kapan berbicara dan kapan diam. Ia tidak terpancing emosi kecil, tidak memperbesar masalah, dan tidak menuntut pengakuan. Sikap ini memancarkan kekuatan batin. Pria menghormati wanita yang kuat dari dalam, bukan yang keras di luar. Bapak dan ibu, jika Anda merasakan hubungan dengan pasangan atau pria di sekitar menjadi lebih hangat sejak hidup lebih tenang di rumah, itu adalah tanda kematangan yang indah. Silakan tuliskan di komentar satu perubahan positif yang Anda rasakan akhir-akhir ini. Dan bila pembahasan seperti ini membantu Anda memahami diri sendiri dengan lebih lembut, Anda boleh mengikuti channel ini agar kita bisa terus belajar menjalani usia senja dengan tenang, berwibawa, dan saling menghormati. Bapak dan ibu, khususnya para ibu di usia 60 tahun ke atas, ada satu kenyataan yang sering baru disadari setelah melewati banyak pengalaman sosial. Tidak semua pertemuan membawa kebahagiaan, dan tidak semua kedekatan membawa ketenangan. Ketika usia bertambah, hati menjadi lebih peka terhadap luka-luka kecil yang dulu mungkin dianggap sepele. Karena itulah, banyak wanita yang memilih lebih banyak di rumah sebenarnya sedang melindungi batinnya. Secara psikologis, semakin sering seseorang terpapar interaksi sosial yang tidak sehat, seperti perbandingan, komentar halus yang menyakitkan, atau tuntutan untuk selalu tampil, semakin besar risiko kelelahan emosional. Wanita usia 60 plus yang sudah melewati banyak fase hidup cenderung lebih sadar akan batas dirinya. Ia tahu bahwa tidak semua undangan perlu dihadiri, dan tidak semua obrolan perlu diikuti. Ini bukan sikap tertutup, melainkan kecerdasan emosional. Ada cerita Ibu Nur Hayati, 70 tahun, yang dulu rajin hadir di berbagai perkumpulan. Ia sering pulang dengan hati tidak enak, memikirkan ucapan orang lain atau merasa kurang dibandingkan. Setelah memilih lebih banyak di rumah, ia merasa lega. Sekarang saya tidak lagi membawa pulang perasaan orang lain, katanya. Ia tetap bersilaturahmi, tetapi dengan jarak yang sehat. Hatinya pun lebih ringan, tidak mudah tersinggung, dan tidak lagi menyimpan kecewa yang tidak perlu. Dampak jangka panjang dari pilihan ini sangat terasa. Luka batin berkurang, rasa iri dan sedih yang tidak jelas sebabnya perlahan menghilang, dan kepercayaan diri tumbuh dari dalam. Wanita usia 60 plus yang terlindungi dari kebisingan sosial lebih mampu menerima dirinya apa adanya. Ia tidak lagi merasa harus mengikuti standar orang lain untuk merasa berharga. Yang sering disalahpahami, menjaga jarak dari dunia luar bukan berarti menutup diri dari kebahagiaan.
Justru dengan membatasi diri dari hal-hal yang melelahkan, wanita bijak membuka ruang bagi kebahagiaan yang lebih tenang dan tahan lama. Ia memilih pertemuan yang bermakna, percakapan yang jujur, dan hubungan yang tidak menguras jiwa. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda merasa lebih damai sejak mengurangi interaksi sosial yang tidak perlu, itu bukan tanda kesepian. Itu tanda kedewasaan. Di usia senja, melindungi hati adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Dan dari hati yang terlindungi itulah, ketenangan sejati tumbuh tanpa harus dicari kemana-mana. Bapak dan Ibu, khususnya para ibu di usia 60 tahun ke atas, ada keindahan yang sering tidak disadari ketika hidup menjadi lebih tenang dan terpusat di rumah. Tanpa banyak bicara, tanpa sibuk menunjukkan diri, justru muncul aura yang berbeda. Banyak orang merasakannya, meski tidak selalu bisa menjelaskannya. Wanita yang hidupnya pelan, tertata, dan damai memancarkan pesona yang tidak dibuat-buat. Ia tidak mencolok, tetapi terasa. Dalam psikologi sosial, ketenangan batin sering diterjemahkan orang lain sebagai tanda kekuatan dan keutuhan diri. Wanita usia 60 plus yang tidak terburu-buru, tidak reaktif, dan tidak sibuk mengomentari hidup orang lain tampak lebih berkelas. Ia tidak haus perhatian sehingga setiap perhatian yang datang terasa tulus. Inilah mengapa orang lain cenderung memandangnya dengan rasa hormat dan kagum yang tenang, bukan kekaguman yang berisik. Saya teringat kisah Ibu Lestari, 64 tahun, yang memilih hidup sederhana di rumah setelah anak-anaknya mandiri. Ia jarang terlihat di acara besar, tidak aktif di banyak perkumpulan, tetapi setiap kali hadir, suasana menjadi lebih hangat. Orang-orang mendekat dengan sikap sopan, mendengarkan ketika ia berbicara, dan menghargai pendapatnya. Saya tidak melakukan apa-apa, katanya. Saya hanya hidup apa adanya. Justru disitulah letak keistimewaannya. Dampak jangka panjang dari hidup yang lebih tenang ini bukan hanya pada cara orang lain memandang, tetapi juga pada cara wanita itu memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa perlu pembuktian. Harga diri tumbuh dari rasa cukup, bukan dari pujian. Ketika seseorang berdamai dengan dirinya, sikapnya menjadi ringan. Dan dari situlah daya tarik yang paling kuat muncul. Yang sering dilupakan, pesona sejati di usia senja tidak datang dari penampilan luar semata, tetapi dari kualitas kehadiran. Wanita yang tenang, rapi dalam pikiran, dan jujur pada dirinya memancarkan keanggunan alami. Keanggunan ini tidak luntur oleh usia, justru semakin matang seiring waktu. Ia tidak bersaing, tidak membandingkan, dan tidak merasa tertinggal. Ia berjalan dengan ritmenya sendiri. Bapak dan Ibu, jika Anda mulai merasakan bahwa hidup yang lebih tenang di rumah membuat Anda lebih dihargai dan lebih percaya diri, izinkan diri Anda menikmatinya tanpa rasa bersalah. Anda tidak kehilangan apapun, justru menemukan diri yang lebih utuh. Jika pengalaman ini terasa dekat dengan hati Anda, silakan bagikan perasaan Anda di kolom komentar. Dan bila pembahasan seperti ini memberi ketenangan, Anda boleh mengikuti channel ini agar kita bisa terus saling menguatkan dalam menjalani usia senja dengan anggun dan bermakna. Bapak dan Ibu, terutama para ibu di usia 60 tahun ke atas, ada satu kesalahpahaman besar tentang wanita yang jarang keluar rumah. Banyak yang mengira mereka menutup diri dari dunia. Padahal kenyataannya, banyak di antara mereka justru sedang memilih cara berhubungan yang lebih sehat. Bukan menjauh karena takut, melainkan mendekat dengan batas yang lebih bijak. Di usia senja, memilih dengan siapa kita berbagi energi adalah bentuk kecerdasan emosional. Secara psikologis, manusia di usia matang tidak lagi membutuhkan banyak interaksi untuk merasa berarti. Yang dibutuhkan justru hubungan yang aman, jujur, dan tidak melelahkan batin. Wanita usia 60 plus yang lebih banyak di rumah biasanya tetap terhubung, tetapi dengan cara berbeda. Ia memilih berbincang dengan orang yang ia percaya, menjaga silaturahmi seperlunya, dan menghindari keramaian yang hanya menguras emosi. Ini bukan keterasingan, melainkan kedewasaan. Saya teringat kisah Ibu Nurhayati, 67 tahun, yang jarang terlihat di acara lingkungan, tetapi hubungannya dengan keluarga dan tetangga justru sangat hangat. Ia tidak banyak hadir, namun ketika hadir, ia sungguh hadir. Ia mendengarkan, tidak menghakimi, dan tidak sibuk membicarakan orang lain. Saya tidak ingin banyak teman, katanya pelan. Saya hanya ingin hubungan yang tulus.
Sikap itu membuatnya dihormati tanpa harus meminta. Dampak jangka panjang dari pilihan ini sangat terasa. Wanita seperti ini cenderung lebih stabil emosinya, tidurnya lebih nyenyak, dan jarang terlibat konflik yang tidak perlu. Hubungan yang ia jaga lebih berkualitas, bukan sekadar formalitas. Anak-anak dan cucu merasa nyaman bercerita karena tahu mereka tidak akan dihakimi. Lingkungan pun memandangnya sebagai sosok yang menenangkan, bukan sumber drama. Sudut pandang bijaknya sederhana. Di usia senja, hidup bukan tentang seberapa sering kita terlihat, tetapi seberapa tulus kita hadir. Tidak semua undangan harus dipenuhi, tidak semua obrolan harus diikuti. Wanita yang berani memilih ketenangan sedang menjaga martabat dirinya. Ia tahu kapan membuka pintu dan kapan menjaga jarak. Dari situlah wibawa tumbuh dengan alami. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda mulai merasa lebih damai dengan lingkaran yang lebih kecil namun hangat, itu bukan tanda hidup menyempit. Justru hidup sedang menjadi lebih jernih. Tidak semua orang perlu memahami pilihan Anda. Cukup Anda sendiri yang merasakan manfaatnya. Dan pada akhirnya, ketenangan yang dijaga dengan sadar akan selalu lebih berharga daripada pengakuan yang melelahkan. Bapak dan Ibu, terutama para ibu di usia 60 tahun ke atas, dari awal hingga akhir kita sudah melihat satu benang merah yang sangat jelas. Wanita yang jarang keluar rumah bukan berarti tertinggal, tersisih, atau kehilangan arti hidup. Justru banyak di antara mereka yang sedang memasuki fase paling tenang dan paling jujur dalam hidupnya. Fase di mana tidak semua hal harus diikuti, tidak semua suara perlu didengar, dan tidak semua penilaian harus dijawab. Kita belajar bahwa secara psikologis ketenangan ini lahir dari kematangan. Setelah melewati puluhan tahun peran sebagai anak, istri, ibu, dan bagian dari masyarakat, jiwa akhirnya memilih istirahat yang bermakna. Bukan istirahat dari hidup, tapi istirahat dari kebisingan yang tidak perlu. Di usia senja, kebutuhan untuk diakui berubah menjadi kebutuhan untuk damai. Dan itu adalah tanda kebijaksanaan, bukan kelemahan. Melalui kisah-kisah sederhana para ibu yang memilih hidup lebih pelan, kita melihat bahwa keistimewaan tidak selalu terlihat dari luar. Ada wanita yang tidak sering hadir, tapi selalu dirindukan. Ada yang tidak banyak bicara, tapi setiap kata didengar. Ada yang jarang terlihat, tapi wibawanya terasa. Semua itu lahir bukan dari usaha keras, melainkan dari hati yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dampak jangka panjang dari pilihan hidup yang tenang ini sangat nyata. Kesehatan mental lebih stabil, hubungan keluarga lebih hangat, dan harga diri tidak lagi bergantung pada penilaian orang lain. Wanita seperti ini tidak mudah tersinggung, tidak cepat lelah secara batin, dan tidak hidup dalam perbandingan. Ia tahu kapan membuka pintu, dan kapan menjaga ruang pribadinya dengan hormat. Sudut pandang bijaknya sederhana namun dalam. Di usia 60 tahun ke atas, hidup bukan lagi soal seberapa luas pergaulan, tetapi seberapa jujur kita pada diri sendiri. Tidak semua orang harus mengerti jalan hidup kita. Cukup kita sendiri yang tahu bahwa pilihan ini membuat hati lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hari-hari terasa lebih bermakna. Dari situlah ketenangan sejati tumbuh. Bapak dan Ibu, jika pembahasan hari ini terasa dekat dengan pengalaman Anda, berarti Anda sedang berada di fase hidup yang sangat berharga. Fase di mana ketenangan adalah kemewahan dan kesederhanaan adalah kekuatan. Jika Anda merasa channel ini menemani perjalanan usia senja Anda dengan hangat, silakan tetap bersama kami dengan menekan tombol subscribe. Bukan sekadar untuk mengikuti video, tetapi untuk saling menguatkan, saling belajar, dan menjalani masa tua dengan lebih damai, anggun, dan bermakna.